Persaingan militer dan keamanan Amerika Serikat dengan China di kawasan Indo-Pasifik telah mengambil dimensi baru ketika Beijing berupaya memperluas kehadiran militernya di kawasan strategis ini. Dalam hal ini, Gedung Putih memperingatkan kehadiran militer Beijing di negara Kepulauan Solomon dan berjanji untuk menanggapi tindakan ini. Kepulauan Solomon adalah negara dengan lebih dari 990 pulau di Pasifik Selatan. Jika langkah-langkah diambil untuk membangun fasilitas militer, mengarahkan pasukan dan memiliki kehadiran permanen China di pulau-pulau itu, Washington akan merespon. Ini kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan setelah Amerika Serikat dan Kepulauan Solomon sepakat untuk memulai pembicaraan tingkat tinggi. Pada saat kritis ini, Amerika Serikat dan Kepulauan Solomon telah sepakat untuk meluncurkan dialog strategis tingkat tinggi yang diketahui bersama oleh Gedung Putih di Departemen Luar Negeri Kepulauan Solomon, kata pernyataan itu. China telah mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon. Langkah itu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jenisnya telah mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat. Sebenarnya, tindakan Beijing berarti kehadiran militer di wilayah yang selalu menjadi zona pengaruh dan kehadiran militer Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Langkah itu akan meningkatkan kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutu regionalnya di Pasifik Selatan, seperti Australia dan Selandia Baru, terkait pengaruh China yang tumbuh di wilayah yang telah lama dikendalikannya. Namun, pejabat senior di Kepulauan Solomon memiliki pandangan berbeda dengan Amerika Serikat dan mitranya. Keputusan pejabat senior Kepulauan Solomon untuk menandatangani fakta keamanan dengan China tidak merusak perdamaian dan koordinasi di kawasan itu atau melemahkannya, kata Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare di parlemen. Terlepas dari sikap Kepulauan Solomon ini, Amerika Serikat bereaksi terhadap penandatanganan fakta keamanan ini dan menyatakan keprihatinan bahwa kerjasama yang erat antara China dan Kepulauan Solomon akan membuka jalan bagi Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Adrian Watson, telah mengklaim bahwa para pejabat Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru, dan Australia telah menyuarakan keprihatinan tentang kerangka keamanan antara China dan Kepulauan Solomon yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan Samudra Hindia dan perairan bebas Samudra Pasifik. Langkah China itu memperluas pengaruh dan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik sebenarnya merupakan reaksi atas tindakan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Selama kepresidenan Biden, Washington telah menjadikan upaya melawan dugaan ancaman dari China sebagai prioritas utama dalam kebijakan di kawasan Indo-Pasifik dan mengejar pendekatan pembangunan koalisi melawan China di wilayah geostrategis ini. Membentuk dialog keamanan segi empat atau Quad yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India, serta aliansi AUKUS yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, punya tujuan melawan China. Beijing menyalahkan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat karena menciptakan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Namun Washington terus bekerja keras untuk membangun koalisi yang diklaim dapat mengontrol China. Terlepas dari klaim pejabat pemerintah Biden tentang persaingan yang setara dengan China dan deeskalasi hubungan bilateral, apa yang dapat dipelajari dari sikap Amerika Serikat terhadap China sejak Biden menjabat? Washington sudah mencari konfrontasi komprehensif dengan Beijing di berbagai sektor ekonomi, perdagangan, militer, keamanan, politik, dan dunia maya, serta klaim maritimnya. Reaksi China terhadap langkah-langkah ini termasuk memperkuat kemampuan militernya, membangun hubungan militer yang erat dengan Rusia, mengadakan latihan dan patroli angkatan laut bersama, dan sekarang memperluas kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik dengan membuat aliansi keamanan dan militer dengan negara-negara di kawasan itu termasuk Kepulauan Solomon.